Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk semuanya? Dah. Yang masih istirahat di luar? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan ketua kelasnya menyiapkan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu. Ya, hari ini adalah temanya tentang iman kepada Allah. Ya, belum masuk ke materi, marilah kita menyanyi dulu. Dan nyanyi satu nusa satu bangsa, bisa? Oke, siap. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, itu nyanyi satu nusa satu bangsa. Harap dihafalkan, jangan sampai lupa ya. Karena ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita. Di Indonesia itu terdapat berbagai macam suku bangsa. Ya, yang membedakan dari kulit ada, dari bahasa ada, dari segala adat istiadatnya juga ada. Ya. Nah, sekarang kalau dari kulit, orang negro tuh kulitnya apa? Ya, pokoknya orang Papua. Dari rambutnya aja udah kelihatan, tetapi kita punya satu bahasa yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari sekarang itu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibu tadi menugaskan kalian untuk bernyanyi satu nusa satu bangsa? Kalian perhatikan nanti ketemu di akhir di pembelajaran ini bahwa ada sangkut pautnya ya dengan pembelajaran hari ini. Perhatikan ke depan kita hari ini temanya yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum ke pembelajaran, sebelum ke materi, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tentang iman? Duduknya ya rapi, ada yang tahu tentang iman? Iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Nah, kamu harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Dipercayai dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan bahwa Allah itu ada. Jangan dalam hati kita percaya, tapi ketika orang menanyakan Allah itu ada nggak tahu. Jangan seperti itu. Jadi harus sama dengan apa yang ada di dalam hati, yang diucapkannya sama dan yang dilakukannya juga harus sama. Ya, jangan berbeda. Ya, iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Allah. Ada yang tahu rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Rukun iman jumlahnya ada berapa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, bisa dilihat sini. Tuh ya, bahwa ada 6 rukun iman yang harus kita percayai. Ya, 1, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempatnya adalah iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, dijelaskan di sini bahwa iman kepada Allah itu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Bagaimana caranya kita mempercayainya? Ya, bahwa Allah itu ada. Kita diberikan sehat, kita bisa makan, kita bisa berjalan, itu adalah nikmat dari Allah. Ya, itu contoh yang bisa kita rasakan. Kemudian, malaikat, iman kepada malaikat, kamu harus percaya bahwa malaikat itu ada.
kamu harus benar-benar melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena di situ pasti ada catatannya. Ada yang memberikan rezeki, ya, ada yang meniup sangkakala, semuanya dari ke-10 malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, semuanya sudah diberikan tugasnya. Kamu percaya enggak? Harus percaya, ya, harus percaya. Kitab Allah ini adalah yang ketiga. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab dan rasul yang berisi wahyu. Mau tanya, pedoman kita itu kitabnya apa? Al-Quran. Suka baca Al-Quran? Suka. Terus walaupun satu hari itu satu ayat, tapi jangan terlalu mentang-mentang kata Bu Ipa satu hari cukup satu ayat, majinya cuma Yasin, jangan, ya. Jadi harus dibereskan, hafalannya juga dilanjutkan, ya. Yang keempat, Rasulullah, ya. Kamu harus mempercayai juga bahwa Allah sudah menciptakan Rasul dan mengutus Rasulnya itu untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Siapa Rasul kita yang menjadi teladan kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang terbaik bagi kita semua, ya. Nah, yang kelima juga ini harus dipercayai bahwa kapanpun ini pasti akan terjadi. Entah minggu kapan, entah bulan apa, entah tahun berapa, ini pasti akan terjadi. Hari kiamat, kita harus percaya bahwa ini akan terjadi, ya. Nah, karena di sini sudah ada di dalam Al-Qur'annya bahwa hari kiamat itu akan terjadi, katanya itu hari Jumat. Tapi entah kapan, mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, diberikan semangat ibadah supaya ketika nanti di penghisaban amal baik kita yang lebih banyak, ya. Qada dan qadar yang terakhir. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu akan terjadi untuk makhluknya. Kamu sejak zaman sebelum diciptakan oleh Allah, Allah sudah menentukan Arifah usianya sampai berapa tahun. Ayo, kita nggak tahu, ya. Arifah nanti jodohnya sama siapa? Nggak ada yang tahu. Arifah nanti lulus kerja atau jadi apa? Kita nggak ada yang tahu, ya. Bahkan David juga nggak ada yang tahu. David nanti jadi bos apa? Nggak ada yang tahu, ya. Nah itu, tapi kita harus percaya. Tidak bisa dipungkiri karena Allah sudah menentukan qada dan qadarnya, ya. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, sudah paham? Kita lanjutkan, ya. Nah, di sini ada surat Al-An'am ayat 102 yang menyatakan bahwa dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Ini dalil yang menguatkan bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, ya. Perhatikan. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia pemelihara segala sesuatu. Nah, jelas ini dalil yang menguatkan kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada, menciptakan semua alam semesta dan yang memeliharanya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kamu bisa membedakan ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Mana yang paling menarik? Hah? Pemandangan alam. Kenapa paling menarik yang itu?
mata sama Allah, bersyukur bisa melihat pemandangan yang bagus. Kamu dikasih mata sama Allah, bersyukur bisa lihat kucing gambarnya bagus. Ya, kita nggak tahu kucing itu dari lahirnya, nggak tahu. Kan kamu punya piaraan kucing? Punya. Tuh diteliti kucing itu berapa bulan hamilnya. Ya, itu adalah keesaan Allah. Ya, kucing meskipun dia tidak dikasih tempat yang khusus, tetap anaknya banyak. Kucing itu kalau melahirkan kan sekaligus banyak ya. Nah, sekarang ini juga matahari. Matahari itu adanya siang atau malam? Ya. Nah, sekarang kalau tidak ada matahari, gelap nggak? Ya. Makanya ini harus bersyukuri meskipun cuacanya panas, semuanya pada keringetan, tapi kita harus bersyukur dikasih sehat sama Allah ya. Kemudian ini ada bintang, ada bulan. Bulannya ngajak senyum, ya. Nah, iya ya. Ini harus kita syukuri dan meyakini bahwa Allah sudah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di lingkungan sekolah atau yang ada di lingkungan rumah kalian, itu semua ciptaan Allah ya. Nah, tadi kenapa di awal itu suruh kamu menyanyikan lagu ini? Ada yang bisa memberikan kandungan dari nyanyian ini? Menyangkut pautkan? Ya, di sini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Perhatikan, perhatikan. Ya, kita itu adalah warga negara Indonesia yang banyak sekali penduduknya. Ya, dari beraneka ragam, banyak sekali. Dari bahasa, dari kulit, dari jenis bentuk tubuh, dari jenis bentuk hidung, semua bisa membedakan. Tetapi yang mempersatukan kita semua adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kamu harus bangga menjadi bahasa Indonesia. Kamu jalan ke Turki pakai bahasa Indonesia, diakui, gampang dipahami. Kamu berangkat ke Mekah naik haji atau umroh atau kerja ke Mekah, ke Arab, itu kita pakai bahasa Indonesia, orang Arab ngerti. Makanya kita harus bangga punya bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ya, ini pesannya yang bisa kamu ingat. Ya, pesan yang terdapat dalam lagu ini adalah ya, ini ya. Kita itu merupakan satu kesatuan utuh, berdiri dan tinggal di atas tanah yang sama, yakni Indonesia. Ya, paham sampai sini? Sekarang sebelum di akhir, Ibu mau tanya, rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang terakhir iman kepada apa? Kodok dan koda. Nah ya, itu yang harus kita ingat, bahwa kita harus meyakini rukun iman itu ada 6. Biar kamu gampang ingetinnya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Tuh ibu mah diajarin di pengajiannya kayak begitu waktu kecil, sampai sekarang masih ingat tuh. Ya, makanya diingetin rukun iman mah gak bakalan berkurang dan juga gak bakal bertambah, karena ini sudah ada dari sananya, sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita harus mempercayai rukun iman. Paham? Ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Nanti ada tugas dari ibu, silakan kalian isi LKPD-nya, kemudian dikumpulkan ke ibu ya. Nanti selanjutnya ada penilaian. Kalau memang tugasnya nanti tidak sesuai dengan KKM, kamu di remedial. Mau di remedial? Itulah mau. Ya, makanya diperhatikan ya. Boleh mencari lebih detail lagi apa itu rukun iman menurut Quraish Shihab, apa itu rukun iman menurut Dr. Ilzamuddin, cari di Google. Boleh ya. Menurut para alim ulama, iman itu apa? Cari di Google. Ya. Kamu jangan HP-nya itu buat main game aja. Silakan cari pelajaran yang lain ya. Paham ya? Coba. Baiklah, untuk di akhir kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Amin.